Oke, coba lihat gambar-gambar ini. Kira-kira kalau kamu lihat gambar ini, tebakanmu bapak ini pekerjaannya apa ya? Gimana dengan yang ini? Nah, kira-kira dia pekerjaannya apa ya? Kak Intan punya satu gambar lagi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kira-kira pekerjaan mereka apa ya? Iya, betul. Mereka adalah para nelayan. Nelayan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut atau mencari hasil-hasil laut lainnya. Bisa berupa ikan, kepiting. Siapa yang sini suka makan seafood? Ada kerang, lalu ada lobster. Siapa yang suka makan seafood? Nelayan-nelayan inilah yang punya pekerjaan untuk mencari berbagai hasil laut. Nah, pekerjaan nelayan ini udah ada dari dulu, udah ada sejak dahulu kala. Biasanya ada yang tahu nggak kapan para nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan atau untuk mencari hasil laut lainnya? Apakah mereka pergi pagi hari, siang hari? Mereka biasanya pergi di malam hari. Jadi ketika semua orang beristirahat untuk tidur, mereka pergi bekerja ke tengah laut. Kadang-kadang mereka bisa dapat hasil yang banyak seperti itu. Kamu lihat ya, hasil ikannya banyak sekali. Tapi ada waktunya juga mereka nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, hari itu Simon dan teman-temannya sedang berada di pinggir danau Genesaret. Mereka terlihat lelah, mereka sedang kecewa, mereka sedang lelah, bahkan mereka juga sedih. Kenapa? Karena setelah semalam-malaman mereka bekerja, nggak tidur, mereka cari ikan di sini, di sana, tapi mereka sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi pagi itu mereka pulang dengan keadaannya sangat capek, mungkin lapar, dan pasti rasanya ingin cepat-cepat pulang, istirahat, tidur. Tapi Yesus datang kepada mereka. Yesus melihat mereka dan Yesus menyuruh Simon untuk membawa perahunya agak jauh ke tengah. Kenapa? Karena Yesus ingin mengajar orang banyak. Jadi waktu itu Yesus sedang diikuti oleh begitu banyak orang yang ingin mendengar Yesus mengajar firman Allah. Maka Yesus dengan Simon, di perahu Simon, mereka masuk ke danau bagian agak tengah dan Yesus mengajar orang banyak di situ. Yesus mengajar mereka firman Allah. Setelah Yesus selesai mengajar, Simon pikir mungkin habis ini dia bisa segera pulang dan beristirahat. Tapi ternyata hari itu Yesus belum selesai dengan Simon. Yesus memberi perintah kepada Simon. Yesus memerintahkan Simon untuk pergi ke tengah danau, menebarkan jalannya dan menangkap ikan. Simon itu nelayan loh. Simon itu seumur hidupnya pekerjaannya ya mencari ikan. Simon tahu kapan waktu-waktu yang terbaik untuk mencari ikan. Simon juga tahu cara-cara yang terbaik untuk dapat ikan yang baik. Simon tahu semuanya. Simon juga tahu ketika Yesus menyuruh Simon, itu bukan waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Simon tahu sekali. Tapi ini keputusan Simon. Simon berkata kepada Yesus di Lukas 5 ayat 5, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Hari itu Simon percaya kepada Yesus. Kok bisa? Allah memberikan, menganugerahkan iman kepada Simon. Kak Intan ulang ya, Allah yang memberikan, Allah menganugerahkan iman kepada Simon. Memiliki iman artinya apa? Memiliki iman artinya kita selalu bisa percaya kepada Yesus setiap saat. Memiliki iman artinya kita bisa percaya kepada Yesus
bisa sungguh-sungguh percaya kepada Yesus setiap saat, termasuk dalam waktu-waktu yang rasanya nggak mungkin, rasanya nggak masuk akal. Seperti Simon waktu itu, Simon tahu, dia sangat tahu itu bukan waktu yang tepat untuk cari ikan. Tetapi Allah menganugerahkan iman sehingga Simon bisa percaya, bisa beriman kepada Yesus. Simon percaya kepada apa yang Yesus katakan. Kamu masih ingat? Tadi Simon mendengar Yesus mengajar. Dia dengar firman Allah yang Yesus katakan kepada orang banyak. Roma 10 ayat 17, iman timbul. Iman timbul, iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Hari itu Simon dengar firman Allah. Dia dengar Yesus bicara tentang firman Allah. Dan Allah menganugerahkan iman kepada Simon sehingga Simon bisa percaya kepada Allah. Sekarang Kak Intan mau tanya, apakah kamu semua percaya kepada Yesus? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Siapa sih Yesus untukmu? Apakah menurutmu kamu bisa percaya kepada Yesus? Kak Intan mau tanya lagi, apakah kamu sudah meluangkan waktumu untuk membaca firman Allah? Ketika sekarang kamu dengar ini, sebenarnya imanmu sedang ditumbuhkan, sedang bertumbuh. Karena Roma berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kak Intan boleh kasih tips sedikit ya buat kamu ya. Ayo baca Alkitabmu setiap hari. Dan waktu kamu baca Alkitabmu, kamu boleh loh baca keras-keras, baca pakai suaramu. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Dari ketika kamu dengar, pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Baca Alkitabmu, baca keras-keras boleh, dengarkan firman Allah. Karena dari situ Allah menumbuhkan iman. Dia memberikan iman kepadamu supaya kamu bisa percaya kepada Yesus. Hari itu Simon gak cuma percaya aja kepada Yesus, tetapi karena dia percaya kepada Yesus, maka Simon bisa taat kepada Yesus, kepada perintah Yesus. Simon percaya kepada Yesus, maka ia bisa taat kepada perintah Yesus. Simon lakukan apa yang Yesus perintahkan, walaupun bagi dia seorang nelayan yang handal, seorang nelayan yang pintar, yang seumur hidupnya sudah mencari ikan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus suruh tidak masuk akal. Tapi Simon percaya kepada Yesus dan ia taat, ia melakukan perintah Yesus. Kamu lihat, Simon percaya kepada Yesus, maka hari itu ketaatan Simon membawa mujizat bagi dia dan teman-temannya. Kamu lihat di gambar ini ya, Kak Intan yakin hari itu mungkin ikan yang mereka dapat jauh lebih banyak dari yang bisa digambarkan di gambar ini. Karena Alkitab mencatat jala, alat yang Simon pakai untuk menangkap ikan robek. Dan gak cuman itu, perahu Simon gak cukup lagi. Tidak cukup lagi untuk ikan yang begitu banyak. Sampai-sampai Simon harus panggil teman-temannya yang lain. Bawa perahumu lagi ke sini. Karena ikannya begitu banyak. Ikannya terlalu banyak untuk perahu Simon. Gak cukup. Allah mengerjakan mujizat. Allah memberikan mujizat dalam hidup Simon. Karena Simon percaya dan taat kepada Yesus. Allah juga rindu kita percaya kepada Dia. Yesus bisa kita percayai. Kalau Simon bisa percaya kepada Yesus, kita pun bisa percaya kepada Yesus. Yesus bisa kita percaya. Yesus itu kuat. Allah kita berkuasa.
dia tidak terkalahkan. Kalau yang tadinya Simon sudah semalam-malaman mencari ikan di waktu yang memang seharusnya mencari ikan, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tetapi Yesus sanggup, berkuasa melakukan hal-hal yang tidak mungkin yang hanya Yesus yang bisa lakukan. Hari ini Kak Intan berdoa, Kak Intan ajak, Kak Intan rindu setiap anak, setiap kita percaya hanya kepada Yesus. Kak Intan berdoa setiap kamu sungguh-sungguh menaruh kepercayaanmu dan harapanmu hanya kepada Yesus, hanya kepada Allah. Dia bisa kita percaya. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang bisa kami percaya, kami menyembah, kami mengenal Yesus yang bisa kami percaya. Tolong anak-anak di tempat ini Tuhan, supaya sejak kecil mereka menaruh kepercayaan dan harapan mereka hanya kepada Allah saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.